Oke, akhir-akhir ini ada satu istilah yang namanya FOMO. FOMO ini artinya fear of missing out. Jadi fear of missing out ini artinya kekhawatiran atau kesengsaraan jika tidak mengikuti tren yang ada. Jadi akan sangat menderita dan merasa ketinggalan, merasa tidak berarti, sengsara jika tidak mengikuti tren yang sedang berkembang. Sehingga banyak anak remaja, pemuda, mereka bela-belain untuk sedapat mungkin, sebisa mungkin, segala cara mereka gunakan untuk mencapai atau mengikuti tren yang ada. Nah, ini adalah kekhawatiran, ketakutan, atau agak lebih ekstrim sedikit, sengsara rasanya kalau tidak mampu mengikuti tren yang ada. Nah, sehingga menuntut diri, memaksa diri untuk bagaimana bisa sama atau persis dengan kebanyakan orang yang sedang terlibat dalam tren tersebut. Nah, akibatnya bahwa banyak anak remaja depresi dan mereka melakukan berbagai tindakan-tindakan yang tanda kutip ekstrim untuk menyamakan diri atau berada di dalam tren tersebut. Nah, ini sebenarnya jadi sangat mengkhawatirkan karena yang menjadi pengontrol hidup orang-orang yang FOMO atau fear of missing out ini bukan lagi dirinya, bukan lagi kebenaran, tetapi yang mengontrol dirinya atau yang mendirect dirinya adalah kondisi dari luar. Nah, hal ini sangat melanda anak-anak remaja, pemuda di daerah-daerah yang tanda kutip daerah-daerah yang terus mengupdate tren dan kekinian. Nah, sebenarnya Alkitab sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa sukacita kita, damai sejahtera kita itu tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya fisik atau sifatnya kasat mata, tetapi damai sejahtera kita, ketenangan kita, kekuatan kita itu sebenarnya datangnya dari Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu menjadi penghibur. Nah, bagaimana agar seseorang atau seorang pemuda dan remaja tidak mengalami FOMO atau fear of missing out? Nah, sebenarnya sederhana. Yang pertama, dia harus menyadari bahwa dia adalah ciptaan Allah yang sempurna dan Allah mengasihi dia. Dia harus memiliki gambar diri yang baik. Nah, kadang-kadang karena kurangnya atau tidak memiliki cara pandang terhadap diri yang baik, sehingga terjadilah fear of missing out. Memaksa diri harus ikut keadaan atau ikut kondisi tertentu. Kalau tidak sama, maka depresi, takut, dan kalau tidak itu akan mengurung diri, menarik diri dari pergaulan. Akibatnya takut tidak diterima, takut tidak punya teman, dan sebagainya. Kalau kita tahu tentang hikikomori di Jepang, orang-orang yang menarik diri dari pergaulan sosial, kemudian mereka mengurung diri di dalam rumah dalam waktu yang lama, mereka menyimpan diri mereka, tidak kemana-mana, tidak melihat siapa-siapa, pesan makan cuma ke rumah, dan rumah mereka jadi berantakan, mereka tidak bisa mengurus diri. Sebenarnya ini salah satu indikator bahwa orang mengalami fear of missing out, artinya dia missing terhadap dirinya sendiri. Nah, tadi saya bilang bahwa bagaimana agar kita bisa, tentu yang seperti awal saya bilang bahwa kita harus punya gambaran yang baik tentang diri kita. Kita harus melihat diri kita bahwa kita adalah orang yang berharga dan mulia di mata Tuhan. Kata Alkitab bahwa engkau berharga dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Itu kata Alkitab.
Artinya gini, bahwa Allah melihat kita itu istimewa. Allah melihat kita itu bukan masalah fisik atau tren tertentu, tetapi Allah melihat kita sebagai pribadi yang diciptakan secara istimewa dan mulia. Dan Ia punya rencana yang baik buat diri kita. Nah, bagaimana kita menyikapinya saja persoalan tren dan sebagainya. Kita bukan berarti tidak ikut tren atau kita tidak mengikuti perkembangan, tetapi seharusnya perkembangan itu tidak mengatur kita atau tidak mendirect kita atau tidak mengantar kita kepada penderitaan-penderitaan batin yang kemudian menyiksa pikiran, perasaan kita, dan akibatnya kita tidak fokus lagi kepada yang menjadi tujuan hidup kita. Nah, yang kedua, agar orang tidak mengalami fear of missing out, yang kedua dia harus memiliki tujuan hidup yang jelas. Nah, kita harus memiliki visi, kita harus memiliki tujuan, kita harus bisa mengerti bahwa Allah punya rencana yang baik buat diri kita, sehingga kita tidak pernah khawatir dan takut, walaupun keadaan sepertinya memang ya sepertinya tidak ada yang berubah, tetapi percayalah bahwa kalau kita punya tujuan, kita punya visi atau gambaran yang ingin kita mau capai, kita mulai melakukannya, kita mulai mendorong diri kita untuk maju untuk melakukannya, maka percaya saja akan ada perubahan, bahkan kita bisa menjadi trend center. Saya selalu mengajarkan bahwa tuliskan apa yang kamu harapkan, lalu doakan apa yang kamu tuliskan, kemudian kerjakan apa yang kamu doakan dan kamu tuliskan. Karena dengan demikian maka kamu punya tujuan dan arah yang jelas. Banyak orang tidak punya tujuan karena mereka tidak mengerti bagaimana menggambarkan tujuan mereka. Nah, tujuan hidup itu harus ditulis, harus dijelaskan secara detail dan kita mengerti dengan akal pikiran kita. Kemudian kita mulai doakan, kita sepakati dengan Tuhan, kita sampaikan itu kepada Tuhan. Lalu setelah kita sampaikan kepada Tuhan, kerjakan. Makanya saya bilang, tuliskan apa cita-citamu, apa yang menjadi tujuan hidup, lalu berdoa buat tujuan hidupmu, dan kerjakan apa yang kamu doakan dan kamu tuliskan. Maka percayalah, Tuhan akan menolong kita. Jadi kadang-kadang kita lupa kita mau kemana, kita tujuan mau apa. Kenapa? Kita tidak mengingatnya. Kenapa? Karena kita tidak menuliskannya. Bangsa Israel itu, Tuhan mengajari mereka untuk menuliskan hukum itu di loh batu. Supaya apa? Sambil lalu mereka melihat dan mengingat hukum-hukum itu. Hukum itu kalau tidak dibaca, tidak dilihat, tidak dimengerti, maka orang akan lupa begitu. Makanya kita itu beribadah, kita itu berdoa, kita itu baca Alkitab supaya apa? Kita itu tidak lupa. Kita itu tidak missing terhadap apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sebenarnya kan tujuan Tuhan itu sederhana buat hidup kita. Tujuan Tuhan itu adalah kita menggambarkan siapa Tuhan dan mengerjakan apa yang Tuhan mau bagi hidup kita. Nah, tiap orang berbeda tujuan Tuhan atas dirinya. Ada yang Tuhan inginkan mereka menjadi hakim, ada yang Tuhan pilih untuk menjadi pemimpin, ada yang Tuhan pilih untuk menjadi pelayan dan sebagainya. Setiap orang lahir dengan rencana dan tujuannya Tuhan. Nah, orang tidak akan mengalami fear of missing out kalau dia punya tujuan hidup yang jelas. Nah, begitu. Nah, dan yang ketiga, kenapa orang sampai mengalami fear of missing out atau kekhawatiran tidak terlibat dalam tren tertentu? Tentu yang ketiga, karena mereka tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu selalu mengubahkan hidup. Orang punya komunikasi yang baik. Orang punya di mana Allah memenuhi hidupnya. Bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, Allah menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Allah dekat dengan mereka dalam persekutuan yang baik. Nah, orang tidak punya persekutuan, orang tidak mengenal, tidak punya pertobatan dengan Tuhan, mereka tidak punya repentance dengan Tuhan, maka percaya saja bahwa mereka akan selalu punya tujuan yang salah. Mereka selalu akan mengalami namanya missing dalam hidup mereka.
Karena perjumpaan dan pertemuan dengan Tuhan itu artinya begini, bahwa jiwa kita dipertemukan dengan juru selamat kita. Pribadi kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan menjumpai kita, maka ada damai sejahtera, ada ketenangan. Kita memiliki ketajaman luar biasa. Apa yang dialami oleh Musa ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia melihat tujuan Tuhan yang baru dalam hidupnya. Pada waktu dia berada di Mesir, dia tidak tahu apa rencana Tuhan dengan hidupnya. Tetapi ketika peristiwa dia setelah membunuh salah satu orang Mesir dan dia ketakutan lalu lari dari Mesir, dia dalam pelariannya Tuhan datang menemui dia. Dan perjumpaan dengan Tuhan itu merubah 180 derajat hidupnya. Nah ternyata orang missing out, kenapa mereka tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Karena itu beri dirimu untuk jumpa Tuhan. Gimana caranya? Sederhana, buka hatimu untuk Tuhan. Izinkan dia mengajar dan mendidik hidupmu. Izinkan dia menolong dan memberkati. Nah kadang-kadang kan kita tidak mau, kita sombong, kita angkuh. Kita tidak merelakan diri kita untuk Tuhan. Nah kasus yang lain adalah perjumpaan ketika Yakub berjumpa dengan Allah. Ketika dia berjumpa dengan malaikat itu, dia bergulat dengan malaikat itu. Dan kemudian perjumpaan itu merubah hidupnya, merubah 180 derajat. Nah, itu juga yang terjadi dengan Petrus ketika Yesus memanggil dia dan dia mengikuti Yesus, maka hidup Petrus pun berubah. Yang awalnya dia adalah penjala ikan, kemudian dia menjadi penjala manusia. Nah, banyak orang dalam hidup ini, mereka ketika pada masa lampaunya mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Mereka jahat, jauh dari keselamatan, jauh dari terang Tuhan. Mereka tidak punya guidance untuk melihat jalan kehidupan. Mereka tidak melihat terang, gelap hidup mereka. Terang itu jauh dari hidup mereka. Tetapi ketika mereka menemukan terang, yaitu Yesus Kristus, mereka bisa melihat jalan itu dengan jelas. Mereka tahu tujuan mereka. Mereka tidak pernah missing lagi. Mereka tidak pernah khawatir lagi. Mereka tidak dikendalikan lagi oleh keadaan di sekitarnya. Orang percaya, orang punya persekutuan, orang berjumpa dengan Yesus, yang mengendalikannya adalah kebenaran. Yang mengendalikannya adalah firman Tuhan. Yang mengendalikannya adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus, kebenaran itu tidak punya persekutuan dengan yang namanya kekhawatiran, ketakutan, missing out, dan sebagainya. Tidak ada. Tetapi jalan-jalan Tuhan adalah jalan damai sejahtera, kepastian, pertolongan, keyakinan, kekuatan, tidak ragu, tidak bimbang. Mereka kuat. Jadi gitu. Jadi kadang-kadang kan kita missing out. Nah, jadi milikilah, alamilah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Buka hati, katakan Tuhan, aku mau supaya mengalami perjumpaan ini. Apa yang dialami oleh Paulus, yang kemudian Paulus itu adalah seorang pembunuh jemaat Tuhan, ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apa yang terjadi? Merubah seluruh hidupnya. Dan hidupnya lahir sebagai manusia baru yang kemudian ia mengalami tugas untuk melakukan pemberitaan Injil kemana-mana. Jadi sudahlah, jauhkan diri dari perjumpaan-perjumpaan dengan hal-hal yang sifatnya merusak, mendestroy. Ada orang-orang yang kemudian sebelumnya mereka tidak pernah berjumpa dengan drugs, tidak pernah berjumpa dengan kenakalan remaja, free sex. Mereka tidak pernah berjumpa dengan perilaku-perilaku yang di luar dari kehendak Tuhan. Tapi karena mereka mengizinkan diri mereka, kemudian mereka terlibat dengan perjumpaan yang tidak elok, yang tidak lurus itu, akibatnya membuat hidup mereka jauh, bahkan mereka missing dari kehendak Tuhan. Nah, Allah punya rencana yang baik buat kita, terhadap kamu, terhadap semua orang, untuk mengalami perjumpaan yang manis dengan Tuhan. Jadi, tundukkan kepalamu, tundukkan hatimu, tundukkan hidupmu, angkat tanganmu kepada Tuhan dan serahkan hidupmu. Katakan, Tuhan, saya tidak punya pilihan lain. Pilihan saya cuma satu, Yesus Kristus namanya. Serahkan hidupmu, dia akan ubah kamu pelan-pelan. Kamu tidak mengerti jalan-jalannya, tapi dia akan bawa kamu mengerti untuk memahami jalan-jalannya.
dari waktu ke waktu dia akan mengubah hidup. Dia akan membuat kamu memahami rencana-rencananya. Sadar atau tidak sadar, pelan-pelan dia akan melakukan. Sampai sini dulu sharingnya. Tuhan Yesus memberkati.